Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2281 peluang atau jebakan. Saat Minos mengambil benda yang tampak seperti kalung batu berharga itu, dia merasakan beban di hati nuraninya, yang segera memaksanya untuk mengerahkan energinya ke dalamnya dan melindungi dirinya sendiri. Dia kemudian jatuh ke dalam ilusi yang sangat realistis, yang menunjukkan dia berada di tengah-tengah hutan yang tidak dikenal sementara dia tidak bisa menahan untuk tidak mendengar suara detak jantung. Mengikuti suara ini, dia segera sampai di depan sebuah pohon yang megah. Mengingat batangnya yang besar dan tebal, usianya pasti jutaan tahun. Pada titik di mana dia berhenti, dia merasakan sesuatu di dalam batang pohon itu berdenyut seperti jantung yang berdetak dan merasakan dorongan untuk bergerak ke arah itu. Di tengah ini, sesuatu di salah satu tangannya memanas, dengan cepat membuat Minos meninggalkan ilusi ini beberapa detik setelah terjatuh ke dalamnya. Dia membuka matanya dan memandang penduduk asli Zokero itu, tetapi orang itu mau tidak mau memandangnya dengan penuh minat. Sungguh mengejutkan, kata makhluk level 110 ini. Kamu lebih cepat dari yang kukira. Tapi lalu, apa yang kamu lihat? Saya pikir Anda akan tahu. Itu adalah sesuatu yang Anda tunjukkan kepada saya. Minos berkomentar saat dia merasakan sisa kesadaran serap telah terjaga. Penguasa level 110 itu menggelengkan kepalanya secara negatif. Permata itu unik. Ia menunjukkan hal yang berbeda pada setiap makhluk yang menyentuhnya. Bisa dibilang, mengatakan bahwa permata itu bisa membaca masa lalu, masa kini, dan masa depan seseorang tidaklah salah. Jadi saya tidak tahu apa yang ditunjukkannya kepada Anda. Aku hanya tidak berharap kamu begitu cepat menggunakannya ketika kamu hanya dalam perjalanan fana. Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Apakah itu kelihatannya terlalu berharga? Minos bertanya. Sayangnya, permata ini hanya untuk sekali pakai. Kamu bisa menggunakannya sebagai barang dekoratif. Tapi begitu cairan di dalam permatanya dikonsumsi untuk menempatkan pemakainya dalam ilusi yang kamu alami, maka ia akan kehilangan kekuatan spesialnya. Yang telah dibilang, ngomong-ngomong, itu adalah hadiah, seperti yang kubilang padamu. Mengapa seseorang dari kelompokmu memberiku hadiah seperti itu? Aku melakukan sesuatu yang membuat orang-orangmu membenciku. Makhluk itu tersenyum dan berpaling dari Minos. Jika ini membantumu, temui aku di masa depan. Kamu akan mengerti alasannya. Saat makhluk itu berjalan pergi, sisa kesadaran serap di tato sayap Minos berkata dalam benaknya, jangan percaya makhluk itu. Jika aku tidak bertindak, orang di balik artefak itu akan melihat masa lalu dan takdirmu. Oh, Minos khawatir. Dia tidak berbohong dalam semua yang dia katakan. Itu memang memberimu peluang. Tapi jika kamu berada di bawah pengaruh item itu selama 1 menit, orang yang mengirimimu hadiah seperti itu akan memiliki informasi penting tentangmu dan bahkan bisa mencuri apa yang kamu lihat. Mengapa seseorang memberiku sesuatu agar mereka bisa melihat takdirku atau mencoba mencurinya dariku? Minos bertanya sebelum itu menghilang. Itulah jalan menuju alam atas. Siapa yang tidak memanfaatkan orang lain untuk mendekati tujuan mereka? Kamu mempunyai bakat yang hebat, Minos. Beberapa makhluk akan mencoba memanfaatkan Anda secara langsung tanpa menyembunyikannya. Orang lain akan berpura-pura membantu Anda untuk mendapatkan keuntungan dari Anda. Akan ada orang yang mencoba melahap atau bahkan merasuki tubuh Anda. Orang di balik tindakan ini memahami bakat dan potensi Anda dan telah menggunakan metode aneh untuk mencoba membuat Anda memberikan takdir Anda kepada mereka. Para elf di dunia spiritual dapat mencuri takdir lawan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka lebih jauh. Namun orang di balik situasi ini ingin takdir Anda menunjukkan sesuatu kepadanya sehingga mereka dapat menyerap peluang tersebut untuk menggantikan Anda. Mereka akan berpura-pura menjadi teman Anda hanya untuk mencuri dari Anda. Jadi begitu, Minos mengepalkan tangannya, tidak menyangka setelah berbulan-bulan. Seseorang dari Silverdawn akhirnya akan mencari masalah dengannya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Silakan dengan sensasi yang kamu rasakan. Ini akan membawa Anda ke peluang bagus. Namun waspadalah terhadap bahayanya. Kesadaran serap yang sebenarnya berkata ketika dia menghilang sekali lagi ke dalam tato sayap di salah satu tangan Minos. Minos kembali ke pekerjaannya, memikirkan bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Indranya memberitahunya bahwa dia harus menemukan pohon besar itu. Untuk melakukannya, dia harus meninggalkan tempat ini, mencari tahu di mana pohon itu berada, dan menuju ke sana. Aku akan mulai bersiap. Jika yang kulihat adalah takdirku, maka suatu peluang akan muncul dan membawaku pergi dari markas ini. Dia mengambil keputusan sebelum kembali fokus pada apa yang dia lakukan. Sementara itu, di area internal kota markas Armans, makhluk level 108 sedang duduk di depan bola putih sementara uap menutupi sekeliling yang seharusnya menjadi ruang pelatihan. Karena mata makhluk ini terbuka lebar sementara dia masih memikirkan wajah pemuda berambut coklat yang baru saja dia aktifkan skillnya. Ada banyak rahasia tentang pemuda ini.
Dia berhasil menyingkirkanku dengan sangat cepat. Hal ini dipikirkan dirinya sendiri ketika dia merasa frustrasi karena gagal dalam rencananya. Tuan muda, apakah ada masalah dengan perburuanmu? Sebuah suara yang tersembunyi di balik uap di sekitar ruangan bertanya. Ya, targetku berhasil melarikan diri dariku sebelum aku memahaminya lebih baik. Itu tidak biasa. Apa rencanamu? Awasi dia. Meskipun dia melarikan diri, aku cukup melihatnya untuk mengetahui bahwa dia telah mencapai hal yang baik. Saat dia pindah dari pulau ini, segera laporkan kepadaku. Kata makhluk setinggi 3 meter, berlengan 4, berkaki 2 dengan antena serangga, bukan rambut. Saya akan melakukan yang terbaik, Tuan Muda. Suara itu berkata sebelum orang di belakangnya bergerak, dengan cepat menghilang dari tempatnya. Ketika dia sendirian di sana, makhluk itu mengepalkan tinjunya sebelum membuka sebuah kotak, dan beberapa hati melayang keluar ke arahnya. Dia menggerakkan lengan dan tangannya dengan aneh, mengubah hati dengan ukuran dan bentuk berbeda menjadi bentuk energi khusus. Bentuk energi ini kemudian masuk ke tubuh makhluk tersebut melalui mulutnya sementara mata makhluk tersebut menjadi sangat merah. Auranya naik secara brutal hingga dia merasakan jantung makhluk yang ada bersamanya di ruangan itu dan tidak bisa lagi menahan diri saat dia bergerak seperti binatang lapar menuju korbannya. Jika Minos ada di sana, dia akan tahu bahwa ini adalah Tuan Muda Silverdawn yang berhasil menemukan The Scroll of Hearts. Namun tidak seperti apa yang dipikirkan banyak orang. Ini bukanlah buku sederhana melainkan sebuah artefak yang mengajarkan jalur kultivasi yang mengerikan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2282 Grandmaster tingkat tinggi. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu sejak hadiah aneh yang diterima Minos dari Sovereign level 110 yang identik dengan musuh yang hampir membunuhnya dan Maximilian sebelumnya. Pada tahun-tahun itu, dia belum memiliki kesempatan untuk meninggalkan markas guild, dia juga belum pernah bertemu dengan penguasa sebelumnya. Dari kelihatannya, waktunya untuk bertemu dengan pohon aneh itu belum tiba. Sedangkan bagi orang yang tertarik padanya, makhluk itu tidak menunjukkan reaksi selama periode ini. Minos hanya melanjutkan tanggung jawabnya sebagai anggota eksternal, memenuhi misi wajib individu dan kolektifnya, melakukan pekerjaan penegak hukum, dan mengumpulkan poin prestasi. Dia sudah menjadi prajurit elit, jadi promosi berikutnya adalah ke level perwira junior. Namun, Minos masih belum merasa siap untuk bersaing memperebutkan posisi ini. Karena dia belum selesai mengumpulkan poin prestasinya, dan dia masih ingin maju beberapa kali lagi sebelum melakukan upayanya. Jadi dia masih di peringkat yang sama seperti dulu, dengan rutinitas yang sangat mirip dengan 4 tahun lalu. Dia bersenang-senang dengan Ruth hampir setiap hari. Menjalankan pekerjaannya sebagai penegak hukum, melatih, beristirahat, belajar clairvoyance, dan melakukan misi wajibnya ketika dia harus melakukannya. Pengaruh dan tingkat kontaknya bertambah seiring berjalannya waktu, jadi berkali-kali, dia juga harus bertemu dengan anggota guild lain untuk berbisnis. Bisa dibilang, tinggal di sana seperti tinggal di kota lain manapun di dunia spiritual. Pemimpin sebuah faksi, keluarga, harus berbisnis dengan para pemimpin kelompok lain, mencari kemitraan untuk pertumbuhan rakyatnya, dan membayangkan pencapaian baru. Dia juga harus memberikan laporan kepada atasannya dan sesekali melakukan pertemuan lebih mendalam dengan makhluk tersebut, seperti Red dan Alien yang mengundangnya ke Armans. Bagaimanapun, di tengah perjalanan ini, dia telah naik level sekali lagi, sesuatu yang juga dicapai oleh beberapa anggota faksi lainnya selama periode ini. Dengan itu, Minos kini akhirnya menjadi demigod tingkat tinggi atau, menurut standar lokal, seorang Grandmaster tingkat tinggi. Selamat telah mencapai level 97. Ruth mengucapkan selamat kepada suaminya sambil memeluknya erat, sangat gembira atas kemajuan Minos. Hanya dalam waktu 10 tahun di Zokero, dia telah mencapai akhir tahap ke-10. Itu sangat mengesankan. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, dia mungkin sudah menjadi dewa saat mereka kembali ke dunia spiritual. Terima kasih, tapi sebentar lagi kamulah yang maju, ucapnya sambil meremas pinggang ramping istrinya. Orang lain di gua budidaya kelompok mereka kemudian mendekati mereka berdua, memberikan ucapan selamat yang pantas kepada Minos. Wana ada di sana saat itu dan mau tak mau bertanya padanya. Kapan kamu akan mengikuti tes untuk menjadi perwira? Aku membayangkan sekarang kamu sudah maju. Kamu akan mampu menghadapi persaingan yang akan kamu hadapi dalam tes promosi. Wana saat ini berada di level 100, telah maju dengan bantuan Minos. Meskipun kelompok Minos fokus pada peningkatan untuk menyelesaikan masalah perang di dunia spiritual, makhluk seperti Wana dapat membantu kelompok tersebut tumbuh lebih cepat di dalam guild. Jadi meskipun mereka tidak mengharapkannya untuk membantu mereka menghentikan perang dunia, semakin kuatnya dia dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sana yang melihat adanya masalah jika dia dan alien lain berada di pihak mereka di tempat ini. Minos menjawab pertanyaan Wana. Saya pikir sebaiknya saya menunggu sampai saya naik ke level 98.
Meskipun saya menjadi lebih kuat dengan kemajuan baru ini, perbedaan antara level tahap pertama jalan ilahi terlalu besar. Hal itu berlaku untuk semua tahapan. Saat Minos mencapai akhir suatu tahap, dia selalu merasa lebih sulit untuk meningkatkan kemampuan tempurnya sampai dia maju lebih jauh. Ketika ini terjadi, dia dengan cepat menjadi lebih kuat karena perbedaan yang lebih besar antara level-level yang berbeda. Kebanyakan prajurit elit adalah penguasa antara level 100 dan 104. Meskipun dia mampu bertarung melawan orang-orang seperti itu. Bagian dari kompetisi dalam ujian promosi melibatkan ujian yang tidak bergantung pada dia memenangkan pertarungan sederhana namun mampu bertahan. Situasi tertentu lebih lama. Bagaimana dia bisa melakukan itu dengan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan para pesaingnya? Dia bahkan bisa bertahan lebih lama daripada seorang Grandmaster. Tetapi akan sulit untuk bersaing secara adil dengan perbedaan besar yang dia miliki dengan para pesaingnya. Minos tahu bahwa dia memiliki 3 prajurit elit yang saat ini hampir naik ke level 105. Jadi dia ingin menunggu sampai ketiganya dipromosikan atau terjadi hal lain sehingga dia tidak harus menghadapi mereka sebagai pesaing. Dia akan mencoba untuk dipromosikan segera setelah hal seperti itu terjadi. Menurutnya, hal seperti itu bisa terjadi dalam 5 atau 6 tahun ke depan, yang akan cukup lama baginya untuk naik ke level 98. Itu bagus, komentar Wana padanya. Itu akan menjadikanmu anggota internal guild dalam waktu kurang dari 2 dekade di sini. Itu akan menjadi rekor. Apa yang ingin kamu lakukan ketika menjadi anggota internal? Maximilian bertanya. Dia saat ini berada di level 102 tetapi merasa dia bisa maju paling lama dalam 3 tahun ke depan. Selain dia, 2 anggota grup juga berada di level 102, 6 lainnya berada di level 101, dan sisanya, kecuali Ruth, berada di level 100. Minos memandang pria berambut hitam itu dan berkata, "Aku akan menunggu kalian semua. Aku akan menjalankan misi sebanyak mungkin selagi kalian semua menjadi anggota internal guild. Saya juga akan mengumpulkan sumber daya dan informasi untuk perjalanan kita ke utara menuju Okia. Kemudian, ketika semua orang sudah siap, kita akan berangkat mencari kembalinya kita ke dunia spiritual." Mereka tidak lagi berencana pergi ke Irpol atau The Adaman Land untuk menimbulkan masalah bagi musuh-musuhnya sebelum menuju ke dunia spiritual. Mereka akan melewati kerajaan mekanik dalam perjalanan pulang, tapi itu hanya berarti mereka bisa menangkap lubang cacing universal yang akan membawa mereka kembali ke planet mereka. Mereka tahu tidak mudah untuk pulang, tapi setelah bertahun-tahun berada di Armans, mereka menemukan cara untuk kembali. Untuk saat ini, mereka tidak mengkhawatirkan bahaya perjalanan pulang, melainkan bersiap untuk memulainya. Orang-orang di sana yang paling ingin kembali menyukai apa yang mereka dengar, merasa bahwa mereka hanya perlu bersiap paling lama 2 dekade lagi. Dan sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2283 akhir dari Perang Dunia. Sementara kelompok Minos di Zokero semakin bersemangat tentang keberangkatan mereka kembali ke dunia spiritual di masa depan. Banyak hal telah terjadi di planet asal mereka sejak perubahan situasi perang. Setelah kedatangan bala bantuan musuh 11 bulan lalu, pasukan lokal kehilangan sebagian momentumnya dalam merebut kembali wilayah tersebut. Mereka mencapai stabilitas situasi perang untuk pertama kalinya sejak konfrontasi dimulai. Dengan kedatangan bala bantuan alien, kekuatan tanah adaman di dunia spiritual berhenti kehilangan kekuatan dan mengalami kerugian di antara barisan mereka. Tidak hanya itu, kekuatan-kekuatan ini tidak lagi bersembunyi di dasar laut dan kembali muncul ke permukaan. Namun meskipun kelompok Kali mencoba sesuatu terhadap makhluk-makhluk ini, mereka tidak berhasil. Kali memang kuat, tapi dewa yang dikirim oleh kerajaan mekanik juga tidak sederhana. Berbeda dari situasi di mana dia mengakhiri kemajuannya saat itu, para dewa musuh tidaklah lalai atau lelah. Mereka berada dalam kondisi terbaiknya dalam pertempuran dan tahu persis kekuatan apa yang dia miliki. Akibatnya, mereka tahu cara melindungi diri mereka sendiri dan melarikan diri dengan cukup baik sehingga para penggarap level 100 di dunia ini tidak dapat berpikir untuk memusnahkan satu sama lain. Karena situasi para ahli terkemuka di kedua sisi perang, konflik telah kehilangan sebagian besar ketegangannya. Dan sudah lebih dari 6 bulan sejak konfrontasi terakhir antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan dalam perang tersebut. Kekuatan kerajaan mekanik sedang mengembangkan aktivitas mereka di wilayah yang masih mereka miliki, sementara kekuatan asli planet ini melakukan hal yang sama di wilayah mereka. Bersiap untuk masa depan, masing-masing pihak saling mengawasi dengan waspada, namun untuk saat ini, perang telah mencapai keadaan di mana tidak ada pihak yang akan bertindak, kecuali terjadi sesuatu yang besar. Dengan situasi baru ini, orang-orang biasa di seluruh dunia spiritual sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa perang telah benar-benar berakhir. Di benua ilahi, khususnya, di markas besar Panteon Kehormatan. Kuil besar yang dibawakan Minos oleh Julian puluhan tahun lalu masih berdiri megah di posisi semula dibangun.
Itu memiliki beberapa tanda pertempuran tingkat tinggi yang terjadi di tempat ini pada saat-saat terburuk perang ketika Araf atau para spesialis dari bagian benua ini bertempur untuk mempertahankan wilayah mereka dari alien. Untungnya, organisasi ini tetap mengesankan, berdiri tidak hanya dengan strukturnya namun juga dengan organisasinya yang masih hidup. Namun, organisasi tersebut belum mencapai masa kini tanpa menderita kerugian besar. Dari 6 tetua dewan, yang memiliki 5 demigod level 99 dan 1 di level 97, ketika Minos bergabung dengan organisasi mereka, hanya 1 tetua yang masih hidup. Dia adalah Julian yang masih di level 98. Merit, Araf, Warren, dan 2 tetua dewan lainnya tewas selama perang, bersama dengan banyak anggota organisasi lainnya. Sebelumnya ada puluhan demigod di grup ini. Faksi Julian sendiri memiliki hampir 20 demigod sebelum perang. Tapi sekarang seluruh kuil hanya memiliki 18 demigod. Meski candi masih berdiri, organisasi ini berada dalam situasi yang tragis. Jika perang kembali ke keadaan sibuknya, Pantheon of Honor kuno bisa hilang dalam semalam. Itu adalah kenyataan yang terjadi di banyak organisasi di dunia spiritual, suku, sekte, dan klan. Singkatnya, semua negara besar di dunia ini telah menderita. Kini setelah perang tampaknya akan segera berakhir, organisasi-organisasi tersebut akhirnya dapat menghela nafas, namun mereka tidak dapat terbawa oleh perdamaian. Situasi bisa berubah kapan saja. Oleh karena itu, kekuatan seperti Pantheon of Honor telah berupaya untuk membuat pendaftaran baru dan menggunakan kontak mereka untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya. Itulah yang dilakukan Julian sekarang, menghadapi seorang prajurit dari Kerajaan Dataran Hitam. Kolonel Nel, apa pendapat Anda tentang lamaran saya? Saya tahu bahwa Tentara Dataran Hitam dan Yang Mulia Abi pasti menerima tawaran semacam ini dari banyak kekuatan. Namun ada sejarah yang mendalam antara Pantheon of Honor dan Kekaisaran. Julian berkata sambil menghadapkan Elena padanya. Wanita ini telah berkembang pesat dan saat ini berada di level 87. Dengan pengamanan dunia spiritual, tentara seperti dia sekali lagi melakukan perjalanan keliling planet ini, meskipun hingga saat ini hanya demigod yang diberi wewenang oleh pasukannya masing-masing untuk melakukan hal semacam ini. Elena memikirkan usulan Pantheon of Honor menjadi bagian dari Black Line Army, yang diyakini Julian sebagai satu-satunya keselamatan yang mungkin bagi organisasinya. Mungkin perang sudah benar-benar berakhir, dan dia akan mendapatkan kedamaian untuk membangun kembali apa yang telah hilang dari kelompoknya. Namun zaman es masih berlangsung di dunia spiritual, sehingga membuat hidup semua orang menjadi sulit. Selain itu, sejauh yang mereka tahu, kekuatan alien masih memiliki niat yang sama terhadap dunia ini. Mereka hanya bertindak berbeda karena kurangnya kekuatan. Akankah selamanya seperti ini? Julian tidak tahu, jadi dia lebih memilih bersiap untuk dimulainya kembali perang. Elena lalu berkata, menurutku lamaranmu bagus, tapi aku tidak tahu apakah kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pertama-tama kamu harus bergabung dengan organisasi kami, menjadi bagian dari pasukan yang mulia, dan kemudian mendiskusikannya langsung dengannya. Mereka jelas sedang membicarakan tentang pengobatan ilahi dari Kerajaan Tata Ruang Kekaisaran Dataran Hitam. Setelah Minos menciptakan begitu banyak dewa dan berbagai obat yang digunakan oleh dewa dunia spiritual selama perang. Kekuatan asli dunia ini hampir yakin bahwa Kerajaan Tata Ruang Kaisar Stuart memiliki beberapa obat ilahi. Tidak ada seorang pun di luar tentara Dataran Hitam yang tahu persis seberapa besar kekuatan yang dimiliki pasukan ini, tetapi mereka memiliki ekspektasi seperti itu. Itulah yang terjadi pada Julian, yang ingin menggabungkan sisa organisasinya dengan pasukan Minos dan mungkin memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengobatan ilahi di masa depan. Itu cukup baik bagiku, ucapnya sambil tersenyum, sadar bahwa dia tidak bisa menuntut apapun. Saya akan kembali ke Kekaisaran dan menyampaikan proposal ini kepada Yang Mulia. Jika dia menerima, Anda harus segera memindahkan kelompok Anda ke Kekaisaran. Sayangnya, meskipun kami menghargai benua ilahi, kami tidak dapat membagi kekuatan kami. Perang sudah dihentikan sekarang, tapi kami tidak ingin mengambil risiko terlalu banyak. Segera setelah Yang Mulia mengumumkan posisinya, saya akan pindah ke Kerajaan Dataran Hitam bersama kelompok saya. Prajurit lain seperti Elena sedang mendengar hal serupa dari kekuatan lain di benua ilahi, benua binatang, dan benua tengah itu sendiri saat ini. Dengan adanya perubahan dalam perang, Kerajaan Dataran Hitam kini dapat dianggap sebagai kekuatan besar dunia yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh pasukan lokal. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2284 musuh dari musuh sama dengan lebih banyak musuh. Beberapa bulan setelah Elena dan Julian bertemu, pasukan Pantheon of Honor pindah ke Black Line Empire dengan persetujuan Abi. Kelompok ini tidak hanya pergi ke Kekaisaran Minos selama periode ini. Namun selain demigod Pantheon of Honor, 2 kelompok lain dari benua ilahi dan 3 suku dari benua binatang bermigrasi dari tanah mereka ke Kekaisaran Dataran Hitam.
Sedangkan untuk benua tengah, situasi sebidang tanah di tengah planet ini telah banyak berubah dalam beberapa bulan terakhir. Dengan kendali atas seluruh benua kembali ke kekuatan lokal dan perdamaian sesaat, kekuatan yang tersisa di benua ini dengan cepat bergerak. Albano, BlackRock, Roser, Flaming Empire, dan Evergreen Empire secara resmi meminta untuk bergabung dengan Black Plain Empire. Dan semua penguasa atau pewaris negara bagian ini bertekuk lutut kepada permaisuri Abby Miller pada bulan-bulan itu. Sementara itu, Vico telah menyatukan kembali Kekaisaran kuno lama, yang telah lama terpecah dan memunculkan Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Barat. Sayangnya, seluruh keluarga Queen, penguasa bekas Kekaisaran Barat, tewas dalam perang. Akibatnya, keluarga Travisani merebut kekuasaan di negara bagian tersebut dan menjadi penguasa di negeri tersebut. Lusmaid dan Myrin juga meminta untuk bergabung dengan Kekaisaran Timur yang baru. Sista dan Kerajaan Bunga adalah satu-satunya negara bagian yang tetap independen dari Kerajaan Vico dan Minos di benua tengah. Keduanya sudah sangat dekat dengan Kerajaan Dataran Hitam, namun masih bertahan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Karena bukan kekuatan Vico atau Abby yang menekan kekuatan benua tersebut untuk berintegrasi dengan negara-negara yang lebih kuat, kedua negara ini tidak menghadapi tekanan asing. Tekanan terhadap mereka adalah ketakutan akan semakin intensifnya perang, yang membuat kekuatan negara-negara ini mempertimbangkan kemungkinan integrasi ke dalam Kerajaan Dataran Hitam di masa depan. Namun untuk saat ini, mereka tetap independen. Yang terakhir, dengan perkembangan terkini, sebagian besar negara terkuat di masing-masing negara bagian kini berada di sekitar kota-kota utama bekas Kekaisaran Timur atau inti Kekaisaran Dataran Hitam. Hal itulah yang terjadi pada para ahli gereja spiritual yang tersisa, yang saat ini secara resmi dipimpin oleh Gloria, yang telah menjadi paus tertinggi 3 bulan lalu. Jadi, beberapa kelompok seperti Julian saat ini berada di sekitar Kerajaan Dataran Hitam, beberapa menerima dukungan dari keluarga Stuart, sementara yang lain menunggu kesempatan yang sedang mereka cari. Di kota kering, Dilian duduk di kursi kaisar, sementara beberapa petinggi pemerintahan kekaisaran bersamanya menyambut kelompok yang baru saja tiba. Dilian saat ini berada di level 87, tetapi kemajuannya tidak membawa kebahagiaan apapun bagi pria ini. Sejak kematian Eda, wajahnya terlihat serius dan sedih. Dia belum pernah tersenyum sekalipun sejak kematian istrinya, dan hanya menunjukkan perasaan negatif dalam beberapa bulan terakhir. Tapi hari ini, dia sangat kesal, karena di depannya ada 2 robot dari kerajaan mekanik yang baru saja meminta untuk bertemu dengan pimpinan lokal. Mereka saat ini sedang dalam gencatan senjata, jadi Dilian menahan keinginannya untuk membunuh dan memutuskan untuk melihat apa yang diinginkan robot tahap 10 itu. Kami sedang mencari Yang Mulia Abby Miller, ucap salah satu robot saat melihat permaisuri tidak ada. Kau akan berbicara dengan kami, robot. Apakah menurutmu kami akan jatuh ke dalam perangkapmu dan mengizinkan pemimpin kami bertemu denganmu? Dilian bertanya dengan nada tajam. Kami tidak punya niat bertarung, Dilian. Kata robot lainnya, mereka tahu betul nama-nama anggota terpenting pemerintahan Kerajaan Dataran Hitam. Namun, kita mempunyai masalah penting yang harus ditangani dengan pemimpin negara ini. Hanya dia yang dapat memutuskan bagaimana melanjutkan masalah yang harus kita tangani. Kata robot lainnya, Anda dapat menjelaskan apa yang Anda inginkan kepada kami, dan kami akan menyampaikannya kepada Yang Mulia. Ellen, yang saat ini berada di level 88, berkata sambil berdiri di aula tahta kekaisaran di samping nenek Minos, Patience, yang baru saja mencapai level 87. Maisie juga ada di sana, berdiri di samping Dilian, duduk di salah satu singgasana yang biasa digunakan istri Minos. Ibu Kaisar saat ini berada di level 90. Para robot menyadari bahwa mereka tidak dapat meyakinkan orang-orang ini, jadi salah satu dari mereka memutuskan untuk menjelaskan masalah yang akan segera menimpa mereka semua. Kamu pasti tahu kalau The Adaman Land punya musuh jauh sebelum kamu yang tidak bisa kami kalahkan kan? Irpol adalah nama peradaban itu. Ya, kami menginterogasi anggota kerajaan Anda. Kami mengetahui Irpol. Dilian berkomentar secara provokatif. Robot yang mulai membicarakan masalah tersebut memandangnya dan berkata, Irpol entah bagaimana telah mengetahui perang yang sedang kita lakukan di dunia ini. Sekarang mereka bergerak untuk menyerang kerajaan mekanik. Bergerak untuk menyerang kerajaan mekanik. Beberapa orang di ruang tahta kekaisaran membuka mata mereka lebih lebar. Karena itu adalah rencana Minos untuk memainkan Irpol melawan The Adaman Land. Ketika mereka mendengar robot mengatakan hal seperti itu, beberapa orang yang mengetahui rencana Minos mau tidak mau membayangkan bahwa ini adalah perbuatan kedaulatan mereka. Dan apa hubungannya dengan kami, robot? Jika kamu dalam masalah, selesaikan sendiri, kembalilah ke duniamu dan tinggalkan kami sendiri. Dilian berkata pada makhluk-makhluk itu. Sayangnya, tidak sesederhana itu. Irpol tidak hanya mulai bergerak melawan kita. Mereka mencoba masuk ke markas besar organisasi kita beberapa hari yang lalu untuk mengakses lubang cacing universal yang menghubungkan dunia kita dan planet tempat kita berada.
Pasukan kami berhasil mencegah hal ini, namun menjadi jelas bagi kami bahwa musuh bermaksud memasuki dunia spiritual. Menurut Anda apa yang mereka inginkan di sini? Mereka datang untuk mengambil keuntungan dari kelemahan kelompok kita dan mengambil alih planet ini untuk diri mereka sendiri. Datang ke dunia spiritual? Maisi tersenyum, membayangkan ini pasti ulah Minos. Dan mengapa hal itu harus menjadi masalah bagi kami? Mereka adalah musuhmu, alien, bukan musuh kami. Tidak sesederhana itu, Maisi. Mereka ini bukan calon sekutumu karena mereka adalah musuh dari musuh. Kata robot lainnya, orang-orang ini jauh lebih buruk dari kita. Mereka datang bukan hanya untuk membunuh kita dan pergi. Mereka akan menjadi musuh terbesarmu jika kita tidak bersiap dan bertindak bersama. Bawa ini ke pemimpinmu. Kami punya waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk mempersiapkannya. Setelah itu, yakinlah bahwa bukan hanya kami tetapi kamu juga akan diserang secara brutal oleh kera-kera sialan itu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2285 Intensifikasi Perang Dunia. Setelah pesan dari robot kerajaan mekanik, kelompok anggota pemerintahan tingkat tinggi kerajaan Dataran Hitam menyaksikan makhluk-makhluk itu pergi. Segera setelah mereka sendirian, Dilian, Maisi, dan beberapa dari mereka memutuskan untuk mendiskusikan masalah ini dengan Abi, dengan Ibu Minos berangkat ke markas besar tentara Dataran Hitam saat ini. Setelah berjalan ke sana dengan cepat karena lubang cacing yang menghubungkan tempat itu dengan kota kering, Maisi segera memasuki kerajaan tata ruang Minos, di mana dia akan bertemu Abi dan Gloria. Saat tiba di rumah danau di tempat itu, di mana beberapa demigod tingkat tinggi berada di sekitarnya, dia akan segera merangkum kepada kedua wanita itu apa yang baru saja terjadi. Apa yang kamu rasakan tentang itu? Abi bertanya pada Gloria saat mereka berada di ruang bisnis rumah tepi danau di kerajaan tata ruang. Gloria menutup matanya dan berkata dengan ragu, ini bisa jadi strategi musuh, atau bisa juga tulus. Sebenarnya, meskipun kami berencana melibatkan Irpol dalam perang untuk mengakhiri kerajaan mekanik, kami tidak tahu pasti bahwa ini adalah perbuatan Minos. Jika itu perbuatannya, kita akan menerima tanda kapan atau jika pasukan Irpol mencapai dunia spiritual. Tapi kita harus bersiap untuk hal lain. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa, bahkan jika Minos berhasil memperingatkan Irpol tentang situasi kita, peradaban seperti itu tidak akan berbalik melawan kita dengan berurusan dengan kerajaan mekanik. Kita harus ingat bahwa Irpol adalah musuh dari musuh kita, namun belum tentu sekutu kita. Tergantung pada apa yang dipikirkan para pemimpin Irpol, kita bisa menjadi target mereka berikutnya setelah The Adaman Land. Abi sangat tidak setuju dengan hal itu. Kau benar, kita harus bersiap. Aku tidak ingin bertarung bersama kekuatan The Adaman Land, tapi mungkin menarik untuk tetap waspada. Jika Irpol melakukan kekerasan terhadap kita, kita harus bersiap. Siap untuk membela diri dan bertindak melawan mereka. Jadi kita tidak akan menyerang musuh kita secara bersamaan seperti Irpol? Maisi bertanya karena itulah salah satu rencana mereka jika Minos berhasil melibatkan peradaban lain dalam perang ini. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Kecuali Minos menunjukkan dirinya dan meyakinkan kita bahwa Irpol tidak akan bertindak melawan dunia spiritual, akan terlalu berisiko bagi kita untuk melawan kerajaan mekanik bersama Irpol. Hal ini akan dengan cepat melenyapkan kekuatan musuh lama kita, namun dapat menjadi masalah bagi kita. Jika The Adaman Land jatuh ke tangan Irpol, biarlah kedua peradaban tersebut mengalami perang yang sengit. Aku tidak ingin peradaban lain yang memiliki akses ke dunia spiritual dengan mudah memenangkan perang. Abi berkata dengan yakin pada perkataannya. Ya, itu akan berbahaya. Hal terbaik adalah membiarkan Irpol dan kerajaan mekanik melemahkan diri mereka sendiri dengan bertarung satu sama lain. Saat pemenang mereka menunjukkan dan memperjelas apa yang mereka inginkan, kita akan menghadapi situasi apa adanya. Gloria mendukung pemikiran Abi. Bagaimana dengan Minos? Maisi bertanya. Itu bisa menjadi tanda bahwa dia berhasil mencapai Irpol, kata Gloria. Tapi itu bukan jaminan bahwa dia baik-baik saja atau berada di pihak Irpol. Dia mungkin telah memperingatkan kekuatan-kekuatan itu tentang melemahnya The Adaman Land. Atau dia bisa saja disandera oleh Irpol. Tidak ada cara untuk mengetahuinya, jadi sebaiknya kita tidak terlalu berharap. Sayangnya, itulah masalahnya. Abi menghela nafas, masih agak khawatir dengan situasi Minos yang tidak menentu. Setelah mendiskusikan hal itu, Maisi segera pergi dengan perintah Abi agar pasukan dunia spiritual bersiap menghadapi musuh baru. Tidak ada jaminan mengenai apa yang akan terjadi mulai sekarang. Apapun bisa terjadi. Sebagai orang yang peduli, para pemimpin dunia ini harus bersiap menghadapi apapun. Sayangnya, hampir semua demigod level 99 di dunia itu telah mati selama bertahun-tahun perang hingga saat ini. Jadi tidak ada cukup orang yang bisa diinvestasi oleh pimpinan kerajaan Dataran Hitam dan menyediakan obat ilahi untuk mencoba membantu. Mereka maju. Ancaman yang mereka hadapi dapat menghancurkan mereka atau setidaknya mengembalikan dampak terburuk perang ke dunia dalam hitungan bulan.
Tidak ada seorang pun yang akan maju dalam waktu kurang dari 6 tahun berkultivasi dengan pengobatan ilahi. Jadi untuk saat ini Abi tidak bermaksud mengizinkan salah satu dari banyak bawahannya untuk mengasingkan diri. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bersiap sekarang adalah dengan menyusun strategi. 7 bulan kemudian, sementara dunia spiritual mengalami kedamaian yang kurang lebih sama seperti yang dialaminya selama sekitar 1 tahun, situasi di Tanah Adaman telah berkembang secara negatif. Dari dunia damai yang hanya berhadapan dengan ketegangan perang di dunia spiritual, tempat ini telah berubah secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir dengan dimulainya serangan Irpol. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang dunia yang menjadi rumah bagi kekaisaran mekanik, merekalah yang diserang dan diserang oleh kekuatan asing. Beberapa bulan yang lalu, Irpol memulai upayanya untuk memasuki The Adaman Land dan mengakses lubang cacing universal di planet tersebut yang terhubung dengan dunia spiritual. Di The Adaman Land, terdapat sejumlah wormhole seperti itu, yang menyebabkan beberapa domainnya di sekitar galaksinya dan galaksi tetangganya telah mereka capai selama eksplorasi. Tapi Irpol secara khusus menginginkan dunia spiritual. Mengapa demikian? Hanya karena dunia Minos adalah dunia pertama setelah Irpol yang menunjukkan perlawanan untuk melawan kerajaan mekanik yang perkasa. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh makhluk yang cerdas dan kuat dengan strategi yang baik, biasanya sesuatu yang hanya bisa datang dari dunia yang memaksa. Semakin kuat suatu dunia, semakin besar nilainya bagi setiap peradaban. Karena itu, Irpol tidak hanya ingin menghancurkan inti kerajaan mekanik. Mereka juga ingin menyerang dunia spiritual. Khususnya, sebuah planet yang seharusnya lebih lemah daripada wilayah kerajaan mekanik, yang dapat mereka akses dengan menginvasi The Adaman Land. Tapi meski melemah, kerajaan mekanik masih merupakan kekuatan yang tangguh. Dalam beberapa bulan sejak dimulainya perang dengan Irpol, negara ini telah menolak upaya pasukan musuh-musuhnya untuk menyerang lubang cacing yang terhubung dengan dunia spiritual. Namun, hal ini sama sekali tidak menjanjikan. Selama mereka bertahan sejauh ini, mereka telah mengalami kerugian di bulan-bulan itu. Bahkan kehilangan 2 dewa mereka lagi. Seluruh planet dengan kekuatan ini sekarang berada dalam ketegangan dengan masuknya dunia lain yang berperang melawan mereka. Dengan banyaknya penghuni buatan atau biologis di planet tersebut yang mulai takut akan konsekuensi dari konflik baru ini. Di tengah hal ini, peradaban yang didominasi oleh kerajaan mekanik perlahan-lahan mempelajari situasi tersebut, sementara niat memberontak muncul di sana-sini. Ini hanyalah awal dari masalah mereka. Perang dunia akan terbukti menjadi konflik berskala besar yang melibatkan beberapa dunia berbeda. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2286 Peluang untuk Promosi. Lebih dari 2 tahun berlalu di Zokero ketika situasi perang dunia memburuk dengan masuknya Irpol ke dalam konflik. Minos dan orang-orangnya di markas Armans tidak tahu apa yang terjadi dengan peradaban yang terhubung dengan mereka. Mereka masih memenuhi tanggung jawab mereka di dalam guild. Tak satu pun dari mereka yang punya kesempatan untuk meninggalkan markas dalam beberapa tahun terakhir, jadi mereka tidak terlibat dalam masalah di luar guild, yang bisa jadi baik atau buruk. Tergantung sudut pandangmu. Bagaimanapun, kelompok ini masih utuh dan lebih kuat dari sebelumnya, yang merupakan hal terpenting bagi mereka. Mereka semua percaya bahwa, cepat atau lambat, mereka akan berhasil di sana dan menjadi perwira muda. Oleh karena itu, mereka telah melakukan apa yang mereka bisa untuk menjadi lebih kuat dan lebih berpengaruh dalam organisasi ini. Di lain hari, Minos bertindak sebagai penegak hukum di bagian luar kota markas guild, sekali lagi sebagian besar jam kerjanya sepi. Orang-orang di bagian luar guild sudah mengenalnya dengan baik. Bahkan para pembuat onar pun mengubah perilaku mereka ketika mereka melihatnya di dekatnya, beberapa mengubah rute mereka, yang lain berperilaku lebih baik ketika mereka menyadari dia ada di sekitar. Oleh karena itu, Minos saat ini sangat jarang bertindak saat mengenakan seragam penegak hukum. Dan itu baik-baik saja baginya. Balai Penegakan Hukum tidak ingin anggotanya harus bertindak terus-menerus untuk memaksakan perintah yang diinginkannya. Kelompok pemasyarakatan ini lebih suka jika penjaganya bahkan tidak perlu bertindak. Hal ini menimbulkan rasa hormat yang besar terhadap Minos di dalam Balai Penegakan Hukum. Dan atasan terus-menerus berbicara tentang dia dan bagaimana dia akan menjadi aset yang baik ketika dia pindah ke bagian dalam kota. Dan justru salah satu atasannya, pengawas Balai Penegakan Hukum bagian luar wilayah kota, yang sedang mendekati pemuda tersebut saat ini. Petugas. Minos menyapa individu level 106 yang baru saja mendekatinya, orang yang mengundangnya ke guild lebih dari 1 dekade lalu. Minos, aku punya kesempatan untukmu. Mengatakan itu dengan senyuman di wajahnya. Jika Anda memanfaatkan kesempatan ini, Anda dapat mencapai kemajuan budidaya yang solid dan stabil, tetapi juga kesempatan untuk menjadi perwira junior tanpa bersaing dengan lawan Anda. Oh, kedengarannya sangat bagus sehingga terdengar seperti sebuah kebohongan. Apa masalahnya? Masalah apa yang harus saya hadapi untuk mendapatkan kesempatan sebaik itu? Dia bertanya, masih berpatroli sambil berjalan di samping alien itu. Itu langsung pada intinya.
Ini adalah misi yang belum dibuat tetapi akan diteruskan kepadamu jika kamu menerimanya. Namun, misi ini memiliki komponen yang mengganggu dan berbahaya yang mungkin membuat anggota guild lain kecewa. Apa itu? Nah, pernahkah kamu mendengar Bewithdrawal? Itu nama dari bahasa Zulkani kuno. Kata makhluk itu, Bewithdrawal, Minos mengungkapkan ketidaktahuannya. Tidak, aku tidak tahu bahasa itu. Singkatnya, Bewithdrawal berarti cinta tulang. Orang-orang berbahasa Zulkani menggunakan ungkapan ini untuk merujuk pada pengabdian kepada orang mati. Beberapa ratus ribu tahun yang lalu, guild melakukan operasi yang disebut Black Heart. Operasi ini terjadi di daerah di mana pengabdian kepada orang mati, Bewithdrawal, menjadi terkenal di Zokero. Area ini terkenal menyediakan sumber daya berharga untuk digunakan dalam Andit, Necromancy, dan banyak lagi. Ini adalah surga malapetaka tetapi juga rumah bagi peluang. Selama misi Black Heart, anggota guild meninggal. Tetapi sebelumnya mengirimkan laporan tentang apa yang mereka temukan di area tertentu di wilayah Pantai Obsidian. Sayangnya, lokasi yang dimaksud bukanlah lokasi yang sederhana. Fenomena iklim dan khusus di kawasan tersebut meningkatkan bahaya memasuki kawasan tersebut secara berkala. Siklus ini berlangsung sekitar 16.000 hingga 19.000 tahun, dan kita dapat mencapai tempat ini dengan aman hanya dalam waktu singkat yaitu 10 tahun. Siklusnya akan mencapai titik ini, jadi guild sudah memikirkan nama-nama yang akan dikirimkan untuk mencoba mendapatkan apa yang ditemukan tim di sana. Minos tertarik dengan kesempatan ini, mendengar banyak hal yang belum pernah dia baca atau dengar di dalam guild. Aku tidak ingin membosankan, tapi kenapa aku? Kedengarannya penting. Mengapa mengirim orang sepertiku ke tempat seperti itu? Apakah ada karakteristikku yang diperlukan untuk menjalankan misi? Alien itu mengangguk setuju. Tempat ini tidak hanya menunggu siapa saja untuk datang dan memanfaatkan peluangnya. Area itu tidak mengizinkan penguasa atau individu yang lebih kuat untuk memasukinya. Namun, hal ini mempunyai bahaya di tingkat sovereign. Apakah Anda mengerti apa yang saya bicarakan? Guild telah gagal selama puluhan ribu tahun untuk mendapatkan apa yang berhasil ditemukan oleh kelompok dalam misi Black Heart karena kurangnya anggota yang mampu pergi ke sana dan mencoba lagi. Tapi kamu dan Ruth bisa menjadi harapan baru kami untuk mendapatkan harta karun di Pantai Obsidian. Jika Anda berhasil, guild tidak hanya akan memberi Anda promosi otomatis saat Anda kembali ke sini, namun kami juga akan memberi Anda banyak poin prestasi dan sumber daya yang dapat dicocokkan. Kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan banyak hal di sana. Jadi apa yang kamu katakan? Apakah Anda tertarik dengan peluang ini? Minos berpikir sejenak dan langsung teringat penglihatannya tentang pohon aneh yang sepertinya memiliki jantung berdebar di dalamnya. Dia kemudian menerimanya. Baiklah, saya tertarik. Kapan saya bisa menjalankan misi ini? Ngomong-ngomong, di mana The Obsidian Shore? Mengenai detail misinya, kelompok yang akan menemanimu ke Pantai Obsidian akan mengurusnya bersamamu. Tapi kamu harus bersiap untuk menghabiskan 3 atau 5 tahun ke depan dari sini. Tempatnya tidak dekat, dan kondisinya di area itu tidaklah mudah. Begitu kamu masuk ke sana, nyawamu akan terancam setiap hari, jadi bersiaplah. Baiklah, aku akan bicara dengan Ruth, tapi aku sangat tertarik dengan ini. Minos berkata lagi, tidak ingin alien ini meneruskan misi khususnya kepada orang lain. Ngomong-ngomong, bagaimana grup ini akan dibentuk? Apakah aku punya pilihan lain? Minos bertanya. Grupnya akan terdiri dari orang-orang yang menemanimu di dalam tempat itu. Kamu bisa memilih mereka sesuai kesukaanmu, selama mereka adalah Grandmaster. Dan teman satu grup lainnya akan melindungimu dalam perjalanan pulang pergi. Tapi mereka menang jangan memasuki tempat khusus itu. Begitu, aku akan melihat siapa yang mungkin tertarik untuk mengikuti grupku. Apakah ada kemungkinan aku bisa mengajak seseorang yang ada di The Blue Field? Itu mungkin saja. Tapi kenapa kamu mengambil seseorang dari tempat itu? Saya memiliki lebih banyak kedekatan dengan teman-teman saya. Baiklah, kamu bisa melakukannya. Beri saja nama mereka, dan aku akan melakukan pekerjaan yang diperlukan. Tapi jika kamu gagal dalam misi ini, mereka harus kembali ke The Blue Field. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2287 kelompok berkumpul untuk keberangkatan. Beberapa minggu setelah mendengar dari supervisor mereka di Balai Penegakan Hukum tentang peluang yang akan mereka dapatkan, Minos, Ruth, dan 2 rekan mereka yang sampai saat ini berada di The Blue Field meninggalkan markas guild. Alien level 106 itu telah melakukan apa yang dijanjikannya untuk membantu Minos memasukkan rekan-rekannya yang tersisa ke dalam guild. Keduanya belum menjadi anggota resmi Armans. Namun, jika tim mereka berhasil dalam misi yang ingin mereka selesaikan, mereka akan menerima entry resmi ke dalam guild sebagai hadiah misi. Selain 2 individu ini, salah satunya berlevel 98 dan yang lainnya berlevel 99, ada 4 Grandmaster lain dalam grup yang akan dipimpin Minos dalam misi ke Pantai Obsidian. Selain 6 individu tersebut bersama Minos dan Ruth, ada juga Red dan 3 penguasa lainnya,
2 diantaranya berlevel 104 dan 1 diantaranya berlevel 105. Mereka akan menemani rombongan ke dan dari misi ini, seperti yang dikatakan pengawas Balai Penegakan Hukum kepada Minos. Akhirnya, Minos dan kelompoknya mengucapkan selamat tinggal kepada sisa orang-orang mereka yang tinggal di guild dan akan segera meninggalkan area yang dilindungi oleh tembok di bagian atas area terapung itu. Setelah menggunakan pintu keluar kedua dari tempat ini, kelompok itu segera berada di tempat yang sama dengan yang dikunjungi Minos dan orang-orangnya bertahun-tahun yang lalu ketika mereka menjalankan misi ke The Bellowing Garden. Kali ini, Minos dan Ruth lebih terbiasa bepergian dengan alat transportasi tersebut dan dapat menangani perjalanan menuju titik tersebut dengan lebih mudah. Teman-teman mereka yang baru datang dari The Blue Field paling menderita karena belum pernah mengalami metode perjalanan ekstrim seperti ini sebelumnya. Setelah kelompok itu kembali berdiri, penguasa mulai membimbing mereka dalam perjalanan yang akan memakan waktu 5 bulan hanya untuk sampai ke sekitar Pantai Obsidian. Pantai Obsidian berada jauh, di luar kawasan ramah alien, yang menjadikan Examire sebagai kota terpentingnya. Dengan demikian, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu sekitar 10 bulan bagi kelompok tersebut, dan waktu yang harus mereka habiskan untuk tinggal di tempat itu untuk menjalankan misi. Jangka waktu kepulangan mereka dapat bervariasi antara 1 hingga 11 tahun, mengingat waktu maksimum dan minimum mereka dapat tinggal di wilayah tersebut. Segera setelah mereka mulai terbang menuju tujuan mereka, pemimpin kelompok, seorang individu level 105, berkata, "Sampai kita mencapai Pantai Obsidian. Saya tidak ingin ada di antara kalian yang mengambil risiko atau mendapat masalah. Kita akan berhenti 3 kali di kota-kota dalam perjalanan menuju target kami, tetapi fokus Anda adalah bermeditasi dan mengikuti perintah kami. Biarkan penguasa lainnya dalam kelompok, dan saya yang menangani situasi apapun yang muncul. Dan jangan khawatir tentang keselamatan Anda. Kami akan memastikan Anda selamat dari perjalanan ini. Apakah Anda akan bertahan hidup di tempat itu tergantung pada Anda. Tidak hanya akan ada bahaya alam di area yang akan Anda masuki dalam beberapa bulan." Pasukan lain, seperti Armans, seharusnya sudah mengirimkan anggota Grandmaster terkuat mereka ke area tersebut. Jadi bersiaplah untuk melawan pesaing dan pertahankan diri Anda dari bahaya di area tersebut. Semua orang dalam kelompok mendengarkan dalam diam. Memahami bahwa mereka harus bertindak ketika mereka memasuki area khusus di mana misi di masa lalu telah mengungkap sesuatu yang relevan dengan para pemimpin guild. Saat kelompok tersebut bergerak melalui hutan dekat Examire, Minos bertanya kepada 2 temannya dari dunia spiritual. "Bagaimana waktumu di The Blue Field?" Meskipun orang-orang ini sudah berada di markas guild selama beberapa hari, mereka belum melakukan kontak apapun dengan Minos dan anggota kelompok lainnya hingga pagi ini. Salah satu dari 2 penduduk asli dunia spiritual menghela nafas dan berkata, "Lapangan biru sangat mengerikan, Yang Mulia. Tempat itu bahkan lebih buruk daripada dunia spiritual di bawah pengaruh buruk zaman es. Kami mempunyai banyak pekerjaan setiap hari dan hampir tidak ada waktu untuk berkultivasi atau berlatih. Jika bukan karena misi ini dan permintaan Anda, kami mungkin memerlukan waktu beberapa dekade untuk cukup berkembang agar dapat secara resmi memasuki guild dengan metode tradisional. Hal yang baik tentang tempat itu adalah kita sekarang lebih menghargai hidup dan kekuatan kita, dan cuaca dingin apapun yang kita hadapi akan lebih mudah untuk ditolak." Kata pria lainnya sambil tersenyum pahit. "Yang penting kalian berada di pihak kami sekarang," kata Ruth kepada mereka. "Sekarang kita akan memenuhi misi ini, dan kamu akan menjadi rekrut guild. Dengan bantuan anggota grup lainnya, kemungkinan besar Anda bisa menjadi prajurit pangkat atau bahkan prajurit elit dalam waktu singkat." "Kuharap begitu, tapi kuharap aku tidak menunda rencana anggota kelompok lainnya," kata yang lebih kuat dari keduanya sambil menatap Minos dan Ruth. Minos berkomentar, "Jangan khawatir. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah mengumpulkan banyak poin prestasi di guild, dan kami dapat membantu Anda berkembang dengan cepat di sana. Meskipun kamu belum menjadi penguasa di akhir perjalanan ini, kamu akan bisa melakukannya dalam waktu singkat setelah bergabung dengan guild. Bagaimanapun, akan memakan waktu lebih dari 1 dekade sebelum kita dapat kembali ke dunia spiritual. Jadi jangan berpikir Anda akan memperlambat kami. Kembali ke dunia kita tidak akan mudah, apalagi cepat. Tetapi apakah ada metodenya?" Pria level 98 itu bertanya. Mereka tidak tahu apapun tentang apa yang telah dipelajari kelompok Minos selama beberapa tahun terakhir. Kata Ruth kepada mereka berdua, "Ya, ada. Kita harus pergi ke pulau di utara itu, yang mengharuskan kita mengatasi bahaya bahkan bagi penguasa. Tapi jika kita berhasil sampai di sana, mencapai stasiun luar angkasa universal di bulan buatan Zokero akan mudah. Dari sana, kita bisa pergi ke galaksi yang dekat dengan galaksi tempat kerajaan mekanik berada. Oh, begitu. Begitu kita sampai di sana, kita dapat segera kembali ke dunia kita melalui lubang cacing universal." Salah satu dari 2 orang itu berkata, "Ya, itu rencana kami," komentar Minos.
Tetapi perjalanan menuju dunia itu masih panjang. Kita pasti akan menghadapi banyak tantangan, jadi cobalah untuk tidak terlalu memikirkannya. Fokus saja untuk menjadi lebih kuat dan membantu kita dalam misi kita. Pada akhirnya, kita akan cukup dekat dengan tujuan tersebut untuk memikirkan detailnya. Keduanya sepakat sebelum mengalihkan perhatian mereka ke anggota kelompok lainnya dan terbang bersama banyak makhluk mengikuti perintah penguasa. Mereka akan melakukan perjalanan dengan tenang selama beberapa minggu ke depan, sampai mereka meninggalkan wilayah ramah alien yang memiliki Examiret sebagai pusatnya. Perjalanan mereka ke pantai Obsidian akan menghadapi bahaya, pasang surut, tetapi pada akhirnya, kelompok itu akan mencapai tempat itu dalam keadaan utuh. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2288 tiba di pantai Obsidian. Setelah 5 bulan perjalanan, rombongan Minos akhirnya mencapai pinggiran pantai Obsidian. Setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan banyak kendala selama ini, rombongan akan memasuki kota terakhir dalam perjalanan sore ini, dari tempat yang mereka tuju untuk melanjutkan ke tempat di mana mereka akan berpisah besok. Saat mereka memasuki kota ini sore harinya, mereka menemukan tempat yang tidak banyak kehadiran alien. Namun meski begitu, tempat itu memiliki beberapa orang lain dari luar Zokero. Hal itu tidak mengejutkan siapapun. Meskipun ini adalah tempat yang tidak ramah terhadap alien. Fenomena alam yang membuat kawasan pantai Obsidian hampir tidak dapat ditembus hampir sepanjang waktu telah berubah seiring dengan berakhirnya sebuah siklus. Selama beberapa tahun ke depan, tempat ini akan dapat diakses oleh Grandmaster atau individu yang lebih lemah, sehingga kekuatan dari berbagai belahan benua telah mengirimkan anggota untuk menjelajahinya. Akibatnya, ketika mereka tiba di kota ini, kelompok tersebut bertemu dengan makhluk dari planet lain dan banyak penduduk asli Zakoro yang tidak umum di wilayah tempat mereka berada sekarang. Beberapa dari makhluk ini hanya ada di sana untuk mengawal kelompok seperti Minos, yang akan memasuki area berbahaya dan berharga di dekatnya. Namun, beberapa pendatang baru di kota ini dalam beberapa hari terakhir datang karena alasan lain. Apa yang ada di wilayah berbahaya itu sangatlah berharga. Jika seseorang yang tidak didukung menemukan sesuatu dan selamat dalam perjalanan mereka melalui pantai Obsidian, segala jenis organisasi akan mencoba merekrut mereka. Tidak hanya itu, jika seseorang tanpa dukungan atau dari kekuatan yang lemah mendapatkan hal-hal penting, banyak yang akan siap mengambil penghasilan dari para petani yang mendapatkan lebih dari yang mereka mampu. Di kota itu, sekelompok makhluk tingkat tinggi ke-11 berkumpul di suatu tempat. Tempat itu tampak seperti ruang pesta, dan para ahli sedang makan dan minum. Namun, ini bukanlah pertemuan perayaan, seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Ada utusan pasukan terkuat, dengan anggota bersiap memasuki pantai Obsidian. Di antara individu-individu tersebut tidak lain adalah orang yang telah mengakhiri perang antara anggota Armans dan Silverdawn bertahun-tahun yang lalu. Seorang Jenderal Guild dan penguasa level 114. Lunel, sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu? Seorang alien dari ras yang sama dengan Jenderal Armans ini bertanya padanya. 6.000 tahun? Sebenarnya 15.000 tahun. Lunel berkata sambil menatap wanita itu dengan penuh minat. Apakah kalian Armans kembali untuk mencoba mendapatkan apa yang hilang dari kelompokmu di tempat itu? Dia bertanya ketika dia mencoba menyelidiki pria yang terakhir dia lihat di kota yang sama. Pada kesempatan lain yang serupa dengan yang sekarang. Kali ini, kita akan mendapatkannya, Inkux. Ada junior yang menarik di timku, katanya sebelum menyarankan, apakah kamu ingin bergabung dengan timku? Dia tertawa. Jika kamu begitu percaya diri dengan salah satu anak buahmu, mengapa kamu ingin bergabung denganku? Pemikirannya justru sebaliknya. Jika saya tidak begitu yakin padanya, saya tidak akan pernah menyarankan untuk bergabung dengan orang yang saya tidak yakin bisa dipercaya. Jika itu masalahnya, bukankah lebih baik melakukannya sendiri? Dia tersenyum. Aku tahu betapa hebatnya kelompokmu. Meski tidak bisa diandalkan, anak buahmu akan bisa membantu juniorku mencapai tujuannya di tempat itu. Kamu bisa mendapatkan keuntungan besar selama kamu tidak mengkhianati kami. Dia menjadi lebih serius dan berkata, beri aku waktu untuk memikirkannya. Kamu punya waktu sampai besok, Inkux. Saat orang-orangku memasuki tempat mengerikan itu, aku tidak akan bisa memberitahu mereka bahwa orang-orangmu akan ramah. Aku akan memberimu jawaban sebelum mereka berangkat. Kelompokku juga akan meninggalkan kota besok. Usai perbincangan singkat tersebut, mereka berangkat untuk berbincang dengan orang lain, membentuk aliansi atau menunjukkan kekuatan jera dari kelompoknya masing-masing. Apa yang ada di The Obsidian Shore sangat berharga bagi organisasi mereka, sehingga diharapkan bahwa kekuatan individu akan mencoba untuk bertindak melawan kelompok yang berhasil di sana. Untuk menjamin keamanan sumber daya yang dikumpulkan di area tersebut, mereka berada di sana untuk menjadi pembela terakhir organisasi mereka di area tersebut. Pada saat yang sama, kelompok Minos baru saja menetap di sebuah perusahaan lokal.
Sementara penguasa grup menempatkan diri di sekitar grup dengan posisi berbeda untuk memastikan keselamatan mereka, Minos bertemu dengan 7 anggota timnya yang akan memasuki pantai Obsidian besok. Dia melihat alien dan teman-temannya di dunia spiritual dan berkata, "Besok kita akan memasuki The Obsidian Shore. Sejauh yang kami tahu, kawasan tersebut memiliki bahaya alam tingkat sovereign. Jadi, strategi kita tidak boleh salah. Anda masing-masing harus menjalankan tugas Anda, seperti yang telah saya bagikan. Namun jika Anda ingin mengatakan sesuatu, manfaatkan momen ini. Begitu kita memasuki area itu, saya tidak akan menerima perubahan apapun." Teman Minos setuju dengannya, tapi salah satu alien dalam kelompok itu berkata, "Bukankah terlalu berisiko untuk mempertaruhkan segalanya padamu? Aku tahu kau kuat, prajurit. Tapi ada bahaya yang mampu membunuh penguasa tingkat tinggi di area yang akan kita masuki." Tepat. Minos setuju dengan alien itu. Apakah menurut Anda akan ada perbedaan bagi kita jika semua orang bertindak bebas dan berusaha sebaik mungkin? Itu, kau benar. Bertindak berdasarkan kepercayaan atau sebaliknya tidak akan ada bedanya. Jika kita menemukan sesuatu yang mampu membunuh penguasa tingkat tinggi, kita akan binasa di tempat itu, kata alien lainnya. Tetapi apakah kamu yakin tidak ingin mengubah rencana kita sedikit pun? Aku melihat tidak ada masalah meminjamkan pasukanku padamu. Tapi itu akan membuatmu harus menghadapi semua masalah yang menghadang kita. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu hanya perlu melakukan apa yang kita sepakati. Pinjamkan aku kekuatanmu, lindungi Ruth, dan bantu aku mencapai area yang menjadi perhatian guild. Kita semua bisa mendapatkan banyak keuntungan jika kita bisa melakukannya. Ini tanpa kesalahpahaman. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika kita dapat menemukan tempat untuk menjadi lebih kuat, saya akan membantu semua orang mendapatkan apa yang mereka miliki. Para alien mendengarkan Minos dan merasa lebih nyaman serta tertarik untuk mengikuti rencananya. Sementara kelompok Minos merencanakan tindakan yang akan sangat relevan bagi mereka mulai besok dan seterusnya. Individu level 110 yang sudah dikenal Kaisar Stuart tiba di kota ini ditemani tuan mudanya. Apa yang kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Tidak ada yang bisa kita lakukan di dalam pantai Obsidian. Kita harus menunggu target kita berhasil dan meninggalkan tempat itu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2289 pergi ke pantai Obsidian. Keesokan harinya, kelompok Minos berkumpul di depan salah satu pintu keluar kota, bersiap untuk memulai misi mereka ke pantai Obsidian. Selain mereka, beberapa rombongan lain juga berangkat hari ini. Meskipun pantai Obsidian dapat diakses oleh Grandmaster atau orang yang lebih lemah beberapa hari yang lalu, banyak kelompok yang tiba di kota ini hampir setiap hari. Banyak dari mereka sudah siap untuk melanjutkan misinya. Namun, ada pula yang membutuhkan persiapan beberapa hari sebelum bergerak menuju kawasan tersebut, yang berjarak sekitar 3 hari perjalanan dari sini. Oleh karena itu, grup Minos dan 5 tim lain yang ukurannya serupa dengan grupnya mengucapkan selamat tinggal kepada atasan mereka di awal hari yang baru. Sementara beberapa individu sudah berjalan menuju jalan yang akan membawa mereka ke target mereka, kelompok Minos, yang terdiri dari dia, 7 Grandmaster lainnya, dan 4 penguasa. Berdiri di depan jenderal level 114 yang telah tiba di kota itu sebelum mereka. Dan akan tinggal di sana sampai misinya selesai. Aku membuat kesepakatan tadi malam. Dan tim di sana akan menjadi sekutu kita dalam perjalanan menuju pantai Obsidian, kata Sovereign level 114 kepada kelompok Minos sambil menunjuk ke arah kelompok yang dia coba dekati. Hari sebelum, mereka tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Tapi mereka akan membantumu sampai sesuatu yang signifikan muncul dan menempatkan kita pada dua pihak yang berbeda. Kalian bisa bekerja sama sampai saat itu tiba. Setelah itu, lakukan apapun agar bisa meninggalkan pantai Obsidian dengan sukses. Dia menasihati mereka. Orang-orang dalam kelompok Minos melihat ke arah kelompok alien tidak jauh dari mereka, yang menerima rekomendasi serupa, sehingga mereka juga melihat ke arah mereka. Pokoknya, sekarang pergilah. Semakin lama kamu menunda, semakin banyak bahaya yang menghadang jalanmu. Mereka yang memasuki area itu sebelum kamu mungkin sudah memasang jebakan di sana. Jadi berhati-hatilah dan semoga beruntung. Aku berharap dapat bertemu denganmu lagi di sini dalam waktu dekat. Beberapa tahun. Dengan kata-kata dari atasan mereka, kelompok itu segera pergi, bergabung dengan kelompok yang telah berhasil dibentuk aliansi oleh penguasa tingkat tinggi ini. Orang-orang dari kedua kelompok memperkenalkan diri mereka satu sama lain, sebelum memulai perjalanan ke titik di pantai Obsidian di mana penguasa tidak dapat melangkah lebih jauh. Tempat seperti itu berjarak 3 hari dari kota ini, jadi penguasa dari kedua kelompok akan terus bepergian bersama mereka selama hari-hari tersebut hingga mereka mencapai tempat tersebut. Baru setelah tiba di titik yang direncanakan, barulah kelompok tersebut meninggalkan atasannya dan menuju ke area di mana mereka akan menjalankan misinya. Hal yang paling berharga bagi setiap kelompok yang tiba di wilayah benua itu adalah apa yang ada di dalam pantai Obsidian.
bersaing di luar tempat itu atau bahkan sebelum para survivor dari area tersebut meninggalkan tempat itu tidak masuk akal. Akibatnya, kelompok Minos dan sekutunya tidak mengalami masalah dalam melakukan perjalanan selama 3 hari antara kota sebelumnya dan titik pembagian. Mereka baru saja tiba di suatu tempat di mana 2 gunung megah menutupi sebagian besar cakrawala, hampir seperti tembok, dan bertemu di sebuah cekungan kecil di mana terdapat jalan tanah. Sesampainya di titik tersebut, rombongan segera melihat sebuah gerbang batu besar sekitar 1 kilometer di depan, di mana tertulis sesuatu yang berarti, pintu masuk dalam bahasa setempat. Kita sudah sampai, kata Red kepada Minos ketika dia melihat ke tempat itu, sudah merasakan sensasi luar biasa datang dari sisi lain portal itu. Portal itu tampak seperti konstruksi aneh di tengah jalan yang mereka lalui. Namun, semua penguasa di sana bisa merasakan seolah-olah aturan budidaya berbeda antara tempat mereka berada dan tempat setelah portal itu. Para Grandmaster tidak bisa merasakan semua ini, tapi mereka mengerti disinilah mereka akan berpisah dari supervisor mereka. Pemimpin kelompok Armans kemudian berkata kepada rakyatnya, "Kami akan berkemah di daerah ini, jadi ketika Anda kembali, kami akan berada di sekitar untuk mengantar Anda ke kota itu. Namun berhati-hatilah saat Anda meninggalkan area The Obsidian Shore. Orang lain di sekitar dapat menyerang Anda segera setelah Anda meninggalkan portal itu. Jadi bersiaplah untuk membela diri, meskipun kami di sini untuk membantu Anda." "Ya, petugas," ke-8 orang tersebut mengatakan secara bersamaan sementara kelompok sekutu mereka mengobrol hal serupa. "Semoga berhasil," ucap masing-masing petugas kepada orang-orang dalam kelompok itu sambil menyaksikan mereka turun dari gerbong yang mereka gunakan untuk sampai ke sana. Minos memimpin kelompoknya, berjalan ke depan portal besar yang tingginya 10 meter, lebar 7 meter, dan panjang 3 meter. Ada tangga di kedua sisi portal dan area kecil yang menghubungkan kedua sisi portal. Berhenti di situ, Minos melihat ke arah kelompok sekutunya dan menunggu mereka selama beberapa detik hingga mereka mengikutinya, berhenti di samping orang-orangnya. Kelompok lain ini pada dasarnya terdiri dari Grandmaster Puncak, individu di level 99. Setiap organisasi akan mencoba mengirim orang seperti itu ke tempat ini. Mengapa demikian? Ya, meskipun penguasa tidak diizinkan memasuki area itu, peraturan pantai Obsidian sedikit lebih rumit dari yang terlihat. Seseorang tidak dapat memasuki wilayahnya saat sudah berada di tahap ke-11. Namun jika mereka masuk ke sana saat masih menjadi kultivator tingkat 10 dan maju selama berada di wilayah tersebut, maka mereka tidak akan menderita akibat negatif menjadi penguasa di wilayah yang tidak menerima penguasa. Akibatnya, sebagian besar organisasi yang mengirimkan kelompok ke tempat ini biasanya mengirimkan individu level 99 ke sana. Meskipun kelompok sekutu mereka lebih kuat, kedua kelompok tersebut bermaksud untuk bekerja dengan pembagian kerja yang setara sejak awal perjalanan mereka ke sana. Kedua pemimpin masing-masing kelompok mendahului rekannya, dan semua orang di sana bergerak ke posisi tempur sesuai dengan karakteristik masing-masing. Spesialis pendukung dan pelacak berdiri di tengah-tengah kelompok. Sedangkan pejuang alam memposisikan dirinya di depan atau belakang kelompok. Dengan demikian, mereka akan memasuki pantai Obsidian. Sebuah rumah yang penuh dengan peluang dan bahaya, tempat benda-benda, sumber daya, dan makhluk-makhluk yang dikhususkan untuk kematian dan benda-benda lain berada berbondong-bondong di sekitar area seukuran wilayah asli kerajaan coklat lama. Mengingat luasnya wilayah ini, terdapat banyak hal di sana, mulai dari suku asli wilayah tersebut hingga berbagai jenis medan dan iklim, serta tempat-tempat yang memiliki peluang bagi berbagai jenis makhluk. Itulah awal perjalanan baru Minos. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2290 Pantai Obsidian. Pantai Obsidian adalah hamparan luas daratan misterius yang diselimuti aura misteri dan bahaya. Begitu rombongan Minos masuk dan berjalan sekitar 3 km, cukup jauh hingga mereka tidak bisa lagi melihat tempat yang mereka masuki tadi, mereka merasa seperti sedang diawasi. Terletak di kawasan ekstrim Zokero, kawasan megah ini sekilas merupakan pemandangan yang mengesankan. Tebing-tebing tersebut diukir menjadi puncak yang tajam dan gua-gua tersembunyi, dengan banyak tempat persembunyian gelap bagi makhluk tak dikenal dan misteri yang tak terduga. Saat para pelancong menjelajah lebih jauh ke pedalaman, mereka akan menemukan lanskap liar dan terjal yang ditutupi vegetasi subur dan eksotis. Mampu melakukan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh penduduk asli dunia spiritual. Hutan yang gelap dan lebat dengan pohon-pohon yang bengkok dan semak berduri adalah rumah bagi banyak sekali makhluk mengerikan, masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Pepohonan membisikkan rahasia kuno, dan aliran sungai menggumamkan nyanyian pesona dan malapetaka. Di antara bayang-bayang pepohonan, reruntuhan kuno muncul dari dalam tanah, kesaksian bisu akan peradaban yang telah lama berlalu. Kuil-kuil yang terbengkalai, reruntuhan istana, dan menara-menara yang runtuh bergema di kawasan ini seiring dengan gema berabad-abad yang telah berlalu. Setiap batu menceritakan kisah kejayaan dan tragedi.
Mereka yang menjelajahi kedalaman struktur yang ditinggalkan ini dapat menemukan rahasia dan harta karun yang terlupakan, tetapi juga menghadapi kutukan kuno. Di luar ancaman langsung dari fauna dan flora yang tidak bersahabat, pantai obsidian menyembunyikan rahasia yang lebih gelap dan menggoda. Rumor berbicara tentang mata air ajaib yang mampu menghidupkan kembali orang mati, memberikan keabadian, artefak kuat yang hilang di kedalaman tanah, dan portal ke daerah yang jauh di Okia. Kelompok tersebut akan mengalami sedikit dari semua ini selama beberapa hari ke depan di tempat ini. Namun pada jam pertama mereka di The Obsidian Shore, mereka akan menemukan reruntuhan di sisi jalan yang mereka lalui selama ini. Kelompok itu dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Untuk menjelajah atau tidak menjelajah? Rencana kelompok Minos sederhana saja. Ikuti arahan yang diberikan oleh kelompok yang datang ke tempat ini selama misi Blackheart. Tapi tempat di mana kelompok itu menemukan dan meninggalkan hal-hal yang menarik bagi guild tidak jauh dari pintu masuk pantai obsidian. Sejauh yang diketahui Minos dan stafnya, tempat itu berada di tengah-tengah wilayah itu. Minos yakin dia bisa mencapai tempat seperti itu dalam hitungan menit jika berada di dunia spiritual. Tapi ini adalah pantai obsidian. Tempat yang berbahaya bahkan menurut standar Zokero. Akan ada begitu banyak bahaya sebelum mereka mencapai tempat tersebut sehingga memerlukan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Bahkan jika mereka melakukan perjalanan langsung ke tujuan mereka. Jadi, untuk saat ini, kelompok tersebut tidak melihat ada masalah untuk berhenti untuk memeriksa reruntuhan atau bahkan memanfaatkan peluang dalam perjalanan mereka. Bagaimana menurutmu? Kelompokku tidak menentang kita menjelajahi tempat-tempat seperti ini. Tapi mau tak mau aku membayangkan situs ini tidak akan sebanding dengan usaha kita. Minos berkata sambil melihat ke arah pemimpin kelompok yang bersekutu dengannya. Mengapa menurutmu begitu? Alien itu ditanya. Dia tahu apa yang mungkin ada di tempat itu dan bahayanya. Tapi dia ingin pendapat Minos menilai pemimpin seperti apa pria level 97 ini. Minos menjelaskan, setiap tempat di area ini mempunyai peluangnya masing-masing. Bahkan tempat-tempat yang sudah lama dijelajahi pun akan memiliki peluang bagi kita karena kemungkinan besar makhluk-makhluk kuat telah jatuh ke dalam area ini dan meninggalkan barang-barang. Tidak dapat diakses selama ribuan tahun. Banyak sumber daya yang bisa dihasilkan pada saat itu. Tapi tempat di depan ini adalah tempat yang pertama kali diselidiki oleh kelompok seperti kami untuk mencari hal-hal yang berguna. Masalahnya adalah terlalu mudah untuk dijangkau dan dieksploitasi. Ini mungkin memiliki sumber daya yang menarik. Namun, kita mungkin dapat menemukan tempat di mana kita akan menghadapi bahaya yang sama namun dengan sumber daya yang lebih banyak. Alien level 99 setuju dengan Minos. Aku juga memikirkan hal yang sama. Kalau begitu sebaiknya kita melanjutkan perjalanan kita lebih lama lagi. Kemudian, salah satu anggota kelompok yang bersekutu dengan Minos berkata kepadanya, prajurit Minos, saya tahu Anda di sini untuk misi Blackheart. Kelompok saya juga berada di area tersebut karena misi lama dari organisasi kami. Tapi kami tujuannya agak jauh dari area ini. Aku rasa kamu juga sama, kan? Bisa dibilang begitu. Minos tidak menyangkalnya, tertarik dengan apa yang diinginkannya. Jadi saya menyarankan agar kita menjelajahi area off-road ini dalam perjalanan menuju target kita. Bahaya di area ini sangat besar, jadi jika kita dapat menemukan peluang untuk naik level di awal perjalanan kita di sini, kita peluang suksesnya akan lebih besar. Aku setuju dengannya, Minos, komentar Ruth. Kami memiliki beberapa tempat yang ditunjukkan oleh guild yang menarik untuk kami jelajahi. Saya yakin sekutu kami juga memiliki informasi seperti ini. Salah satu individu dari kelompok lain mengangguk setuju. Kami dapat berbagi informasi dan mencapai kesepakatan mengenai tempat yang dapat kami jelajahi terlebih dahulu. Atau kami dapat menuju ke tempat yang kami minati dan tempat yang kami minati secara berurutan. Minos setuju, melihat ke arah pemimpin kelompok lain dan berkata, kita bisa melakukan itu. Guildku memiliki informasi bahwa tempat yang sangat menarik tidak jauh dari pintu masuk yang kita lewati sebelumnya. Menurut informasi yang kami ketahui, kawasan ini memiliki reruntuhan peradaban kuno yang menyebabkan terjadinya bencana yang pada akhirnya menimbulkan siklus iklim yang menjadi ciri khas kawasan ini. Distorsi spasial dan temporal yang signifikan terjadi di wilayah tersebut, namun justru karena distorsi ini, sebagian besar dari apa yang ada di tempat ini pasti telah dilestarikan sejak zaman kuno. Maukah kamu menjelajah area seperti itu pada awal perjalanan kita? Saat ditanya, sadar bahwa ada area persis seperti yang dikatakan Minos di dekat pintu masuk pantai obsidian. Makhluk level 99 ini tidak menyangka Minos akan menyarankan agar mereka langsung pergi ke tempat seperti itu setelah memasuki wilayah berbahaya ini. Minos tersenyum percaya diri. Seperti yang kamu katakan, jika kita tidak memperkuat diri kita sendiri di awal perjalanan kita, kita mungkin tidak dapat mencapai tujuan kita di sini. Kita harus berperilaku berbeda dari kelompok lain yang telah datang ke tempat ini sebelum kita. Jika tidak, kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti mereka.
Itu berarti kematian, jadi orang-orang dalam kelompok itu mau tidak mau memikirkannya dalam diam sejenak. Apakah kamu memiliki ahli yang mampu mengendalikan ruang dan waktu di grupmu? Tanpa orang seperti itu, akan sangat sulit bagi kami untuk masuk ke tempat itu. Kata pemimpin sekutu Minos. Ya, benar. Minos tersenyum. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.